si tukang Dan framing. itu di framing seolah-olah saya menantang netizen. Ya ile si tukang framing menurut saya sekarang ngeluh kenapa saya ini dibully, istri saya, anak saya. Kita bukannya suka memframing orang dengan podcast kita, dengan mengundang narasumber-narasumber yang hobi buka aib, dan kita izinkan mereka buka aib secara vulgar. Akhirnya gaduh, ribut di antara pasangan, ribut di antara netizen, dan kita sekarang merasa tersinggung. Kita kan sudah tabur tuai bertahun-tahun, menabur kejahatan, bikin podcast adu domba. Orang datang ke podcast kita untuk bongkar aib sevulgar-vulgar mungkin, dan kita nggak delete, kita nggak hapus, izinkan karena itu memviralkan kita supaya kita sukses, dapat endorse, dapat uang. Jadi sekarang kita ngeluh. Ketika sekarang kita diserang, enak aja loh, gara-gara podcast ini banyak narasumber telah diserang. Bukan narasumbernya saja, pasangannya, orang tuanya, mertuanya, keluarganya, dan pendukungnya juga. Jadi jangan bilang bahwa kita ini paling alim, paling suci. Kita korek-korek urusan orang sampai vulgar. Kita ambil kesempatan, kesempitan. Mereka itu lugu, mereka itu pengen pansos, pengen eksis. Kita izinkan mereka ngomong seviral-viralnya, sevulgar-vulgarnya. Untuk urusan keranjang lah, keranjang kuning lah, kue apem, lato-lato, menstruasi, semua dibahas. Semakin vulgar, semakin aneh, semakin jorok, semakin ditampilkan. Padahal kita tahu itu tidak benar. Kalau kita beriman, kita tahu kita nggak bakal hidup dari aib orang. Kalau ditanya nanti mana kita, papi kami kerjanya apa sih? Kita itu makan dari aib orang. Gue korek-korek, gue sengaja, karena itu yang disukai oleh netizen Indonesia. Mereka ikut aku jongkok, mereka suka lambe, saya harus ikutin arus. Bukannya kita lurusin, mencerdaskan bangsa, jadi inspirasi, malah enggak, malah jerumusin orang. Terus katanya, iya, gue sekarang gak mau ikut campur urusan onsen sama saweran. Udah, nasi sudah jadi bubur mencret gara-gara podcast lo. Dan bakal jadikan bahan juga nanti di pengadilan sampai ke ranah hukum. Bangga. Bukannya podcast kita dijadikan referensi di ranah hukum juga. Kalau gue malu gak bakal bisa tidur loh, makan dari dosa. Itu pendapat gue. Tapi susah sih ya, pilihan hidup kan beda-beda. Orang berjuang demi bertahan hidup dengan dosa. Gue gak bisa kayak gitu. Gak ada satu podcast yang bermutu. Menurut saya cuman Andi Noya itu aja inspirasi. Benar-benar dia tegak lurus, dia tidak tergoda untuk bikin podcast sampah. Kalau ini kan menurut saya sampah banget. Apalagi datang menteri-menteri ke situ. Masa menteri gak bisa bedain mana podcast bermutu mendidik atau kagak? Jadi menteri dan mantan menteri masuk podcast ini, aduh, memang levelnya MBG rendah, IQ jongkok, bukan orang yang berpendidikan. Jadi saya sangat menyesal ya, kok ada podcast-podcast yang mendukung kebodohan, mendukung membodohi rakyat terus menerus. Nah ketika kita sekarang diserang, kita ngeluh pengen laporin, padahal kita udah bikin sakit hati banyak orang. Ribuan orang telah mengalami sakit hati gara-gara podcast kita. Terus kita cuci tangan, kita dapat uang banyak. Malu loh, kalau gue gak bakal bisa tidur. Hidup dari aib, bongkar dosa orang, terus gue ketawa ketiwi. Siapapun yang bongkar aib, lo juga bakal dibongkar aibnya. Kalau nggak ke lo, anak lo itu otomatis, atau bini lo, keluarga lo. Banyak orang sakit hati. Saya pun sakit hati. Kenapa Indonesia dibodohin dengan podcast seperti ini? Harusnya boykot, harus ditutup, harus ada undang-undang. Kalau podcast nggak mendidik, tutup. Kalau cuma kasih sensasi murahan, saking ngebetnya pengen terkenal, cari cuan gak segitu amat kali, harus punya integritas. Katanya punya integritas. Susah sih gak takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan dan beriman, gak mungkin bisa hidup dari dosa orang, aib yang dibanggakan.